Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok di tanggal 13, guys, hari Jumat teman-teman. Nah hari Jumat, semoga aja IHSG-nya hijau karena hari ini udah merah ya. Kalau kita lihat dari IHSG teman-teman, ini udah merah 2 kali ya, dari hari Kamis dan hari Jumat teman-teman. Ini merah 2 kali di sini. Nah di sini memang belum bisa nembus resist ya. Di sini ini resist teman-teman, di garis warna merah ini adalah resist. Ini di 1, 2, 3 hari, 4 hari ini nggak sanggup juga di tanggal di bulan Mei ya. Terus ini di kemarin di 10 Juni nembus nggak bisa juga, tanggal 11 nggak bisa, tanggal 12 juga nggak bisa. Jadi resistnya ini sangat kuat ya guys ya. Sangat kuat di sini resistnya. Jadi kalau resist yang sangat kuat seperti ini, kalau dia bisa tembus, naiknya bisa tinggi. Saya kira sih nanti di tanggal 17 ini mungkin akan nembus ya. Ya, minggu depan lah nembus ya. Kenapa? Karena di minggu depan ada pengumuman The Fed ya. Fed akan ngumumin suku bunganya guys, dan kemungkinan besar banget itu turun karena menurut prediksi para ahli tahun ini akan turun 3-4 kali suku bunga, dan dari awal tahun itu belum pernah turun sama sekali guys suku bunganya. Jadi istilahnya harusnya di bulan ini juga akan turun teman-teman. Ya harusnya di bulan ini turun, nanti beberapa pertemuan ke depan juga akan turun lagi sampai 3 kali lah paling sedikit kayak gitu guys ya. Jadi istilahnya harusnya bulan ini akan turun teman-teman, walaupun cuma 0,5 basis point. Jadi istilahnya saat suku bunga turun pasti saham-saham juga akan naik ya, terutama saham-saham blue chip kayak gitu. Jadi bagi teman-teman yang saham blue chipnya masih minus, mendingan nunggu ya sampai nanti pengumuman Fed. Nah kalau misalnya naik ya moga aja bisa kejemput lah kayak gitu. Yes ya, untuk IHSG mantap sekali guys, lumayan. Setelah drop di sini ya dari bulan Januari, Februari, Maret ini kita menangis. Nah ini balik lagi guys. Saham tuh seperti itu ya, jadi teman-teman memang harus sabar. Oke, kita akan bahas guys saham. Tentunya ada 6 saham, kita bagi di 2 part ya. Yang pertama kita bahas PTBA dulu. Nah PTBA ini kan mau bagi dividen ya guys ya. Bagi dividen di sini sempat turun nih. Terus dividennya gede, terus dia naik lagi ya, ketarik. Kita lihat di sini PTBA. Nah di sini RUPS ya hari ini guys, PTBA tuh RUPS hari ini, dan kabarnya itu dividennya itu 300 berapa nih sebentar ya. PTBA itu 300 berapa tadi? 300. Kalau Antam itu 150 ya. Kalau PTBA itu 330 kalau nggak salah teman-teman. Jadi lumayan ya untuk dividen PTBA teman-teman, kita lihat ya. Dividen PTBA tadi di mana sih? Saya baca di Stockbit ya. Ini guys ya, nih. PTBA setujui bagi dividen jumbo yield 11%. 300-an kalau nggak salah guys. 330 atau berapa gitu ya. Nah ini. 330 ya, payout-nya 75%. Kita lihat teman-teman. PTBA di sini. Oke. Di data kita ya, perkiraan kita. Saya merkirain berapa? Oh ya, gini guys, nggak jauh beda ya. Ini perkiraan kita teman-teman, saya belum edit. Ini memang bener-bener real dari sini. Kalau teman-teman gabung di STS Rekom pasti datanya juga sama. Ini PTBA teman-teman lihat. Nah, PTBA kita memprediksinya DPR-nya 75%. Bener kan? Walaupun hasilnya agak sedikit beda ya. Kita memprediksikan 200, kita lihat sini teman-teman. PTBA. Nah, ini IPS-nya belum diganti ya. Ini IPS-nya kita lihat, guys. Kita ganti IPS-nya dulu. Nah, IPS-nya ada 4443 ya. Ini ganti nih 44. Ya. Nice. Nah, bener ya, guys. Nah, mantap ya. Jadi kita memproyeksikan 75% DPR-nya, dan ya sekitar segini, 11%. Bener berarti ya. Oke, ya segitulah PTBA, 11%. Gimana teman-teman? Apakah ini banyak? Sebenarnya sih memang kalau kita lihat ini dividen PTBA yang 330 itu yield-nya 11% di harga yang sekarang. Itu kelihatannya banyak, tapi lebih sedikit daripada tahun-tahun sebelumnya, guys. Nah, PTBA itu tahun-tahun sebelumnya itu baginya itu 100% teman-teman. Jadi dia semua laba itu dibagikan dividen dari tahun 2020.
2022 sepertinya ya. 2022 sampai 2024 itu dividennya itu dibagi semua. Labanya itu atau IPS-nya itu dibagi semua ke dividen. Tapi tahun ini disisain 25%. Nah, jadi cuma 75% doang yang dibagi. Tapi itu aja tetap gede ya. Mantap ya. Jadi gimana teman-teman untuk PTBA? Apakah masih akan naik? Nah, kita lihat aja dari historis sebelumnya, guys. Nah, sini ya teman-teman. Nah, ini historis sebelumnya biasanya PTBA naik pun naik gak banyak, teman-teman. Kalau kita lihat dari historis sebelumnya, teman-teman, saat PTBA itu mengumumkan pembagian dividen ya. Nah, nih guys. Sampai dia come date, itu naik pun gak terlalu banyak, teman-teman. Jadi jangan berharap terlalu banyak ya. Mungkin kalau bisa lah kalau ke harga 3.100 lagi lah kayak gitu guys ya. Paling-paling di situ aja karena PTBA ini kalau udah pengumuman bagi dividen biasanya sahamnya udah naik duluan. Jadi kalau teman-teman itu punya data dividen, teman-teman harusnya beli PTBA itu 2 atau 3 bulan sebelum dividen itu sebelum RUPS. Nah, 2 sampai 3 bulan sebelum RUPS teman-teman tuh masuk. Ya berarti kalau teman-teman ngelakuin cara ini berarti teman-teman akan dapat AVG 2.500-an kayak gitu ya. 2.500 sudah dapat. Nah, nanti setelah RUPS kayak gini, biasanya tuh udah di atas sahamnya. Udah di atas dan sideways, nanti kalau ex-date dia akan turun kayak gitu. Nah, setelah turun baru nanti beberapa bulan lagi naik. Kayak gitu aja guys, terus aja untuk PTBA. Contoh di sini ini. Ini habis di sini ya, menjelang RUPS naik gitu ya. Terus dia habis RUPS, dia sideways di atas sebentar ya, seminggu maybe. Nah itu habis itu turun, ex-date trap. Nah habis itu sebulan lagi naik lagi, gitu ya. Nah ini juga sama, udah naik duluan sebelum RUPS ya. Nah itu udah RUPS, sideways, terus ex-date trap, nih ex-date trap. Nah itu terus naik lagi, beberapa bulan lagi naik, sebulan 2 bulan lagi naik. Nah, ini juga akan sama teman-teman, kayak gitu aja terus. Ini masih naik dikit sideways, ex-date turun, nanti beberapa bulan lagi naik. Gitu ya. Jadi, teman-teman kalau misalnya mau trading PTBA, ya, saya tahu nunggu ex-date aja. Nunggu ex-date terus. Kalau mau trading singkat dapat 2, 3, 4% biasanya sih bisa juga ya sebelum come date ini. Cuman kalau teman-teman pengen dapat cuan yang agak gedean, nunggu pas ex-date gitu ya. Nanti teman-teman masuk tunggu sebulan 2 bulan teman-teman akan profit. Ini udah 3 tahun seperti itu. Nah, berarti tahun keempat ini harusnya sih juga sama kayak gitu teman-teman ya. Itu trik aja. Tapi saya kira sih karena dividennya gede dan orang-orang juga mungkin besok juga baru tahu hari ini, sore ini. Nah, mungkin target ke 3.100 bisa lah untuk si PTBA sampai nanti come date teman-teman. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya yaitu saham dari PNLF guys. Oke, PNLF di sini juga udah di bawah sebenarnya guys. Dan untuk PNLF ini murah ya. PNLF. Nah, ini PNLF kita lihat. Ada YPAK. Nah, ini asingnya udah mulai masuk, teman-teman. Biasanya kalau grup panin tuh kalau asingnya udah mulai masuk, dia mulai naik, teman-teman. Di sini memang kita lihat fundamentalnya. Untuk profitnya memang turun ya PNLF, tapi memang dia udah turun, guys. Jadi laba PNLF tuh turun. Cuman sahamnya udah turun juga dari harga 420 sekarang tinggal 200-an. Udah turun 40% ya, guys. Jadi istilahnya udah menarik lah untuk PNLF. Boleh dicicil untuk target terdekat maybe ke 300 lah untuk si PNLF sih harusnya sih bisa banget. Dan untuk ke 300 ini juga PNLF nih masih sangat murah ya guys. Ini juga AKBK mulai masuk di sini teman-teman. Oke, kita lihat saham yang berikutnya yaitu saham dari nikel guys. NIKL ya. Kita lihat NIKL di sini. Ini juga rame. Biasanya kalau saham-saham seperti ini kalau dia rame, besoknya masih rame guys. Kita lihat untuk NIKL. Nah, sesuai namanya, ini adalah perusahaan nikel ya guys ya. Platimah ya. Ini guys ya, nih metal and mineral. Ini nikel, timah seperti itu. Cuman ini kecil ya guys ya untuk kapasitasnya gitu. Jangan bandingin nama Inco, jangan bandingin nama Tins gitu, beda ya. Ini kecil dan ini rugi terus guys. Oh ya, ini di sini rugi, untung-untung dikit-dikit rugi lagi. Tapi masih hidup gitu. Rugi tapi masih hidup sahamnya guys. Nah ini trading aja teman-teman di saham seperti ini. Ini filenya juga lumayan gede, nggak goreng-goreng amat gitu ya. Istilahnya itu filenya itu lumayan gitu, nggak terlalu nggak liquid. Ini termasuk liquid guys kalau filenya 5B itu. Jadi masih aman teman-teman ya. Jadi bagi teman mau ikut nikel,
Ini biasanya kalau naik tinggi gitu ya, jarum-jarumnya itu tinggi. Tapi teman-teman harus hati-hati, jangan samain nama beli PTBA atau PNLF. Ini beda ya. Teman-teman kalau nggak bisa pantau, jarinya itu lemot atau istilahnya jaringannya lemot ya jangan beli ini, belilah PTBA PNLF. Kalau ini sih harusnya sih yang cepet-cepet aja guys. Nah targetnya kemana nih? Mungkin ke 280 sampai 290 lah untuk si NIKL. Semoga aja bisa besok teman-teman. Oke lanjut, kita lanjut part 2 teman-teman.